jangan menjadikan pertolongan orang lain sebagai sesuatu yang akhirnya yang kita manfaatkan dan kita andalkan selalu dan akhirnya meninggalkan bentuk usaha kita. Didorong juga untuk bersabar dengan keterbatasan dan ujian yang ada seringkali dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk keterbatasan nikmat-nikmat yang ada dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwah, melanjutkan pembahasan kita dari kajian sebelumnya, kajian sirah. Terakhir kita berbicara tentang awal eksodus yakni Rasulullah SAW dengan para sahabatnya kaum muhajirin ke Madinah, ya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Rasulullah SAW di kota Madinah, baik permasalahan eksternal ataupun permasalahan internal, ya. Kemudian kita berbicara tentang bagaimana langkah-langkah Rasul SAW di dalam membangun sebuah masyarakat baru, ya. Setelah membangun Masjid An-Nabawi, ya, dan kita telah berikan gambaran kemarin bahwa Masjid Nabawi bukan hanya tempat untuk didirikan sholat-sholat saja, tapi sebuah tempat yang menjadi tempat berkumpulnya para kaum muslimin untuk menimba ajaran-ajaran Islam yang datang dari Rasulullah SAW dan arahan-arahan Rasulullah SAW, dan juga sebagai tempat berkumpul yang dimana semua unsur yang ada dari masyarakat yang ada di kota Madinah ini berkumpul semuanya di situ, ya. Yang dimana sebelumnya mereka selama beberapa lama berada dalam kondisi peperangan dan perpecahan, akhirnya mereka bersatu dan berkumpul, ya, di masjid tersebut di bawah arahan Rasulullah SAW, dan juga sebagai pusat pemerintahan, ya, yang dimana Rasul SAW mengutus utusan-utusannya dan menyampaikan tugas-tugas yang disampaikannya dari tempat tersebut, ya. Ini telah kita berikan gambaran kemarin. Kemudian di antara langkah yang diambil Rasul SAW setelah membangun Masjid Nabawi dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam masjid tersebut, Rasul mempersaudarakan antara para kaum muhajirin dan ansar, ya. Ini jadi saudara angkat. Jadi saudara angkat, mempersaudarakan memang dalam kepada para kaum muhajirin dan kaum ansar, ya. Al-mu'akhah bainal muslimin. Mempersaudarakan di antara para kaum muslimin, yakni antara muhajirin dan ansar. Ya. Kita baca di sini. Tsumma inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bijanib qiyamihi bi bina'il masjid. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping mendirikan masjid, yakni selain mendirikan masjid pun sebagai sebuah pusat tempat berkumpul dan bersatunya unsur-unsur masyarakat yang ada, qam bi amal akhir min arwa ma ya'tharuhu at-tarikh. Nabi juga melakukan sebuah manuver, ya, di antara yang sangat direkam oleh sejarah, ya. Wa huwa amalul mu'akhah, yaitu di mana Nabi SAW menjadikan persaudaraan bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Tsumma akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar fi dar Anas bin Malik." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa kanu 90 rajulan. Pada saat itu total yang hadir sekitar 90 orang. Nisfuhum minal muhajirin wa nisfuhum minal ansar. Setengahnya dari kaum muhajirin dan setengahnya dari kaum
Ansar. Akha bainahum 'ala al-muwasah wa yatawarathuna ba'da al-maut duna dhawil arham ila hin waqa'at Badr. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat mereka dan mempersaudarakan mereka satu sama lain agar mereka muasah. Muasah yakni agar mereka sharing apa yang ada pada mereka, ya. Dari harta, ya, atau tenaga atau apapun yang mereka miliki agar mereka bagi kepada saudaranya ini, bahkan lebih jauh dari itu, dengan diangkat menjadi saudaranya ini, akhirnya saudaranya juga kelak mendapatkan hak waris nanti dari saudaranya kalau meninggal. Selain dari hak waris yang didapat oleh para kerabatnya. Ya. Nah ini semua terjadi sampai sebelum terjadinya perang Badar. Falamma anzalallahu azza wa jalla. Dan kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Dan para saudara-saudara yang masih memiliki hubungan kerabat rahim, bagaimanapun mereka lebih utama satu dibanding yang lain. Nah, radda tawarus ila rahim duna aqdil ukhuwah. Tuh, dari situ dibatalkanlah kesepakatan bahwa yang telah disaudarakan antara muhajirin dan ansar ini tadinya aturan dapat waris kalau meninggal, oke? Nah, kesepakatan tentang warisan ini dibatalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya ayat tersebut, ya. Tapi tetap mereka bersaudara, ya. Waqad qil innahu akha bainal muhajirin ba'dhum ma ba'd mu'akha tsaniyan. Ini pendapat lain. Wa ma'na hadzal ikha an tadhub asabiyat al-jahiliyah. Dan hakikat dari persaudaraan demikian intinya adalah agar mulai benar-benar dinafikan, dihapuskan ya rasisme jahiliyah, asabiyat. Asabiyat yakni kesukuan-kesukuan ala jahiliyah, ya. Wa tasqut fawariq an-nasab wal laun wal watan, dan agar dihilangkan batas-batas pembeda yang terjadi dari nasab, dari warna kulit ataupun negeri seseorang, ya. Ikatan-ikatan itu dan pembatas-pembatas itu agar hilang semuanya dan berada di bawah ukhuwah Islamiyah. Fala yakunu asas al-wala wal bara illa al-Islam. Dengan demikian, maka tidaklah menjadi patokan dari wala dan bara kecuali hanya nilai-nilai Islam. Ya, jadi patokan kebenaran. Kapan aku mengingkari itu karena Islam, kapan aku membela dan mencintai itu karena Islam. Tidak ada lagi karena nilai kesukuan, tidak lagi karena nilai ras atau warna, ya, atau negeri yang sama dan lain-lain. Enggak demikian. Tapi patokannya adalah nilai-nilai keislaman. Itu sebenarnya hakikat dari dilakukannya atau dilaksanakannya persaudaraan ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara kaum muhajirin dan ansar. Wa qad imtazajat awatif al-ithar wal muasah wal mu'anasah wa isda' al-khair fi hadhihi al-ukhuwah wa mala'at al-mujtama' al-jadid bi arwa' al-amthal. Ya. Dan kemudian para sahabat radhiyallahu anhum setelah disaudarakan demikian oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung tampak dari mereka benar-benar semangat yang besar untuk berbagi dan mencintai saudara-saudara mereka ini yang dihubungkan atau disambungkan persaudaraan mereka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya banyak kasus-kasus yang direkam oleh sejarah menggambarkan betapa mereka benar-benar mau berbagi segala hal yang mereka miliki untuk bagi saudaranya, ya, diantaranya, ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah. Annahum lamma qadimu al-Madinah akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Abdurrahman wa Sa'ad bin Rabi'ah. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ke Madinah, Rasul mempersaudarakan antara Abdurrahman, yakni Abdurrahman ibnu Auf, dengan Sa'ad ibnu Rabi' radhiyallahu anhu. Oke, Abdurrahman ibnu Auf adalah seorang muhajirin yang datang sebagaimana para kaum muhajirin, tidaklah mereka bawa kecuali apa yang ada pada badan mereka. Oke, hartanya dan lain-lain habislah tertahan di Mekah. Baik, dipersaudarakanlah Abdurrahman ibnu Auf ini radhiyallahu anhu dengan Sa'ad ibn Rabi', ya. Sa'ad bin Rabi' seorang Ansar radhiyallahu anhu.
Faqala li Abdurrahman. Akhirnya Sa'ad ibn Rabi ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Inni aktsarul ansari malan, fa uqsim mali nisfain." Sesungguhnya aku adalah golongan Ansor yang paling banyak hartanya. Yani aku paling kaya di antara orang-orang yang paling kaya dari golongan penduduk Madinah. Oke? Fa uqsim mali nisfain, biarkan aku bagi hartaku dua. Aku bagi dua hartaku. Yani buatmu setengah, buatku setengah. Walimra'atan, bahkan aku punya dua istri. Ya, fa'dhur a'jabahuma ilaik fasammihali. Lihat istriku, mana yang lebih kau sukai kira-kira? Sebutkan padaku yang lebih kau sukai, utalliqha, maka aku akan talak dia. Fa idzan qadat iddatuha fatazawwajaha. Dan nanti kalau iddahnya dia udah selesai, kau bisa menikahinya. Bukan hanya harta, istri yang dibagi. Ya. Akhirnya Abdurrahman ibn Auf juga radhiyallahu, lihat didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu sisi didorong untuk berbagi, tapi satu sisi dididik sama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tetap jaga diri, jaga pride, jaga iffah. Lihat didikan Rasul yang sangat seimbang ini. Enggak juga memanfaatkan kondisi yang akhirnya kemudian narik dan memanfaatkan mereka yang lagi disuruh Rasul untuk berbagi kepada kita. Enggak begitu juga. Ya, lihat didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu justru menjawab, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah berkahi engkau pada hartamu dan pada istrimu, pada keluargamu. Wa aina suqukum? Di mana pasar kalian? Oke? Ini di mana pasar kalian? Fadalluhu ala suq Bani Qainuqa. Akhirnya mereka menunjukkan kepada Abdurrahman ibnu Auf pasarnya Bani Qainuqa. Bani Qainuqa kemarin kita sebut. Di antara kabilah-kabilah Yahudi yang hidup di kota Madinah. Dan mereka menguasai perekonomian di kota Madinah. Fama in qalaba illa wa ma'ahu fadl min iqt wa samin. Akhirnya dia nggak lama setelah habis dari pasar itu, tidaklah dia kembali kecuali udah bawa iqt sama samin. Iqt yang kayak susu dikeringin terus difermentasi. Macam keju lah, cuman putih banget. Oke? Terus dikeringin. Difermentasi terus dikeringin. Oke? Biasanya makan pakai samin. Samin ya ini minyak. Ini makanan di antara makanan-makanan tradisional. Baru ke pasar bentar, pulang udah bisa bawa makanan. Dan besoknya begitu lagi. Oke? Semajahu yauman wa bihi athar sufrah. Dan kemudian bahkan suatu hari tahu-tahu Abdurrahman ibnu Auf pulang dari pasar, di bajunya ini ada athar sufrah, ada kayak kuning-kuning keza'faran harum gitu. Oke, di bajunya ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahyam." Mahyam yani aya naon begitu. Mahyam yani habis ngapain lu begitu. Ini orang habis akad nih yang begini nih. Habis kawin, habis nikah nih. Oke? Akhirnya Abdurrahman berkata, "Tazawwaj ya Rasulullah." Ane baru kawin ya Rasul. Ya salam. Ya? Kan sukti ilaih. Berapa kau kasih dia ya nih maharnya? Kau bagi berapa? Kata nawah min dahab. Ini sebiji kecil emas. Oke? Yang waktu itu harganya 4 atau 5 dirham. Oke? Demikian Abdurrahman ibnu Auf memang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau tajara biturab la rabih. Dia adalah orang yang andai saja dia dagangan debu, dapat untung dia tetap. Lau tajar biturab la rabih. Debu lagi yang dia dagangin. Oke? Jangan kakap, jangan tenggiri nih. Enggak. Debu. Rabih. Faedah tetap. Ya, emang dikasih skill itu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia jadikan untuk ada kelebihannya ini untuk memperkuat dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk agama Islam dan kaum muslimin. Ya, Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu. Nah ini diantara yang diriwayatkan dari yang menggambarkan ya betapa para kaum Ansor benar-benar totalitas. Oke? Mereka menunjukkan bentuk persaudaraan dan wala dan barok yang paling optimal kepada para saudara mereka nih, kepada Islam dan kepada para saudara mereka dari kaum muhajirin.
paling optimal. Sehingga tidak kita lihat bentuk solidaritas yang lebih besar lagi di muka bumi atau di sejarah dunia daripada solidaritas para sahabat Nabi radhiyallahu anhum satu sama lainnya. Ya, sebagaimana tidaklah kita mengenal cinta yang lebih besar di muka bumi di sepanjang sejarah perjalanan bumi ini daripada cinta para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa rawa an Abi Hurairah qala dan waruya an Abi Hurairah qala qalatil ansar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam aksim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil. Suatu hari para kaum Ansar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para kaum Ansar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini kebun-kebun kita pecah dua nih. Buat kita sebagian, buat saudara sebagian, buat saudara kita kaum muhajirin." Demikian. Ya. Qala la. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan. Begitu. Ya. Faqalu fatakuffuna al-mu'nah wa nusyrikukum fi thamarah. Qalu sami'na wa ata'na. Akhirnya ya udah, kalau gitu bantuin kita ngurus kebunnya. Ngurus kebunnya. Oke? Nanti hasil panen kita bagi. Gitu. Akhirnya mereka berkata sami'na wa ata'na. Tuh, akhirnya mereka datang, ada lapangan pekerjaan. Ya, yang menghasilkan. Wa hadha yadulluna ala ma kana alaihi al-ansar min al-hafawah al-balighah bi ikhwanihim al-muhajirin. Kasus-kasus demikian menunjukkan kita betapa para kaum Ansar benar-benar berbagi, berbesar hati kepada para saudara mereka kaum muhajirin. Wa min at-tadhiyah wal ithar wal wudd was safa. Menunjukkan betapa pengorbanan besar mereka dan ithar kemarin telah kita jelaskan, ya. Ithar adalah diantara sifat-sifat mulia, mendahulukan saudaramu pada sesuatu yang padahal kau pun membutuhkannya, tapi kau mendahulukan saudaramu berangkat dari kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Itu ithar. Wal wudd was safa, berangkat dari ketulusan hati. Safa di sini tulus maksudnya, ya. Wa ma kana alaihi al-muhajirun min taqdir hadzal karam haqqa qadri, dan juga menggambarkan bagi kita betapa kaum muhajirinnya sendiri juga benar-benar yakni menghadapi kemuliaan dan kebaikan kaum Ansar demikian, mereka benar-benar menempatkan hal itu pada tempatnya. Falam yastaghilluh, mereka enggak memanfaatkan kondisi demikian untuk keuntungan pribadi mereka. Walam yanalu minhu illa biqadar ma yuqim awaddahum au audahum. Dan tidaklah mereka mengambil pemberian-pemberian saudara mereka kaum Ansar kecuali hanya sebatas untuk meluruskan tulang punggung mereka saja, yakni mengganjal perut. Sebatas itu aja. Ya. Haqqan faqad kanat hadhihi al-mu'akhah hikmah saddah wa siyasah hakimah. Sungguh betapa persaudaraan ini adalah hikmat yang sangat luar biasa. Sebuah bentuk manuver yang sangat bijak. Wahillan rasyidan, dan solusi yang sangat tepat. Likathir minal masyakil, bagi banyak bentuk permasalahan allati kana yuwajihuhal muslimun, yang selama ini dihadapi oleh para kaum muslimin. Ya. Jadi demikian sekali lagi gambaran yang kita berikan. Satu sisi ditekan, dianjurkan, didorong para kaum muslimin untuk berbagi kepada saudaramu. Disampaikanlah kabar-kabar gembira bagi mereka yang mau berbagi sebagai bentuk cintanya kepada saudaranya. Bentuk manfaat apapun, harta, benda, bantuan, pikiran, dan lain-lain, didorong oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin untuk berbagi satu sama lain. Tapi di sisi lain juga didorong kaum muslimin untuk menjaga iffah. Oke? Jangan berharap kepada manusia. Tuh, tetap digituin juga, tetap tuh. Jadi biar seimbang dong. Kemudian juga jangan
jangan menjadikan pertolongan orang lain sebagai sesuatu yang akhirnya yang kita manfaatkan dan kita andalkan selalu dan akhirnya meninggalkan bentuk usaha kita. Didorong juga untuk bersabar dengan keterbatasan dan ujian yang ada seringkali dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk keterbatasan nikmat-nikmat yang ada dan lain-lain. Jadi seimbang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga di antara langkah-langkah yang dilakukan pada saat itu, mitsaq at-tahaluf al-islami, ya. Di mana dibuatnya yakni poin-poin perjanjian. Okay? Perjanjian persaudaraan Islam. Okay? Tahaluf yakni kerjasama atau persatuan yang ada di antara para kaum muslimin. Okay? Poin-poinnya itu dibuat oleh para salafus saleh di generasi awal. Ya? Dan poin-poinnya bahkan disebutkan juga, diceritakan di buku-buku tarikh. Poin-poin apa saja nanti yang menjadi titik kesepakatan para kaum muslimin. Okay? Antara kaum muhajirin dan ansar. Ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'aqad hadhihi al-mu'akha bainal mu'minin, kam bi'aqad mu'ahadah azaha biha makan bainahum min hazazat fil jahiliyah. Sebagaimana tadi kita katakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan hubungan persaudaraan di antara orang-orang yang beriman tadi, ikatan persaudaraan demikian. Rasul juga sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah perjanjian muahadah. Okay? Perjanjian antara para kaum muslimin yang dengannya akhirnya dapat menghapuskan potensi-potensi gesekan-gesekan yang terjadi di antara mereka dahulu di masa jahiliyah. Ya, potensi-potensi konflik, hazazat, potensi-potensi gesekan atau konflik, sehingga semua celah itu akan tertutup dengan perjanjian yang dibuat ini. Wa makanu alaihi min naza'at kibaliyah jairah, ya, menutup semua bentuk perseteruan yang sifatnya kabilah-kabilah. Perseteruan antar menutup semua celah potensi tarkam, ya, tawuran kampung. Ya. Wastata' bifadliha ijad wahdah islamiyah syamilah. Dan dengannya dapat terbentuk dan terrealisasikanlah bentuk persatuan Islamiyah yang menyeluruh. Ya, wa fima yali bunuduha mulakhasan. Kira-kira poin-poin perjanjian tersebut nih kami sebutkan, ya. Ada banyak nih, ada 16 di antaranya. Innahum ummah wahidah min dunillah. Bahwasanya para kaum muslimin adalah semuanya terhitung satu umat selain mereka. Yani para kaum muslimin adalah satu umat tersendiri yang membedakan mereka dari mereka yang tidak beragama Islam. Kaum muslimin terhitung satu umat. Yang satu umat ini terdiri dari berbagai ras, bangsa, negara, dan lain-lain, tapi hitungannya satu umat. Selain mereka, yakni dari selain orang-orang yang tidak Islam. Ya. Al-muhajirun min Quraisy ala ribaatihim yata'aqalun bainahum. Wahum yafduna aniyahum bil ma'ruf wal qist bainal mu'minin. Wa kullu qabilah min al-ansar ala ribaatihim yata'aqaluna ma'akilahum al-ula. Wa kullu ta'ifah minhum tufdi aniyaha bil ma'ruf wal qist bainal mu'minin. Kaum muhajirin dari golongan Quraisy, mereka sesuai dengan kondisi awal mereka saling membantu satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, dan mereka membela atau menebus orang-orang yang ada bersama mereka, yakni menolong, ya, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bijak, dan dengan cara yang adil di antara orang-orang yang beriman. Demikian juga setiap kabilah dari golongan Ansar, mereka berada dalam kondisi awal mereka, ya, dan mereka menempati tempat tinggal mereka sebagaimana seperti semula. Dan setiap kelompok mereka juga akan menebus atau membela kelompoknya masing-masing, tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang benar, dan dengan cara yang adil
di antara orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian juga di antara poin perjanjiannya, innal mu'minin la yatrukuna mufrahan bainahum ayyutuhu bil ma'ruf fi fida au akal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka yakni jangan dikarenakan hutang dan tanggungan yang ada, akhirnya tidak mau sharing lagi kepada orang yang masih berhutang pada kita. Begitu, ini di antara perjanjiannya. Oke? Yani kondisi kita masih punya urusan, masih punya utang, ini semua tidaklah melarang kita untuk masih memberikan bantuan kepada dia, dari bantuan bentuk apapun kepada dia. Ya, janganlah urusan yang belum beres bikin kita akhirnya nggak mau memberikan dan berbagi lagi kebaikan kepada saudara kita. Ya, baik muhajirin pada ansar atau ansar kepada muhajirin. Ya. Ini bisa dibaca, ada 16 poin, nanti dibaca semua poin-poin ini adalah poin-poin nilai-nilai yang sangat mulia. Nilai-nilai moral yang sangat mulia yang apabila seseorang memahaminya dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, memahaminya dan akan sangat bermanfaat bagi kehidupan bersosial mereka sehari-hari. Ya. Athar al-ma'nawiyat fil mujtama'. Ya. بهذه الحكمة وبهذا التدبير أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد. Yani efek positif dari nilai-nilai mulia, nilai-nilai moral mulia yang ditekankan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawakan efek yang sangat positif kepada masyarakat yang sedang dibangunnya ini. Ya. Dengan hikmah ini dan dengan tadbir ini, yakni dengan manuver yang Rasul lakukan ini, Sallallahu Alaihi Wasallam, arsa Rasulullah qawaid mujtama' jadid. Dengan itu akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun pondasi sebuah masyarakat yang baru. Ya, kanat suratuhu al-zahirah bayanan wa atharan lil ma'ani allati kan yatamatta' biha ulaik al-amjad bifadl suhbatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana gambaran zahir dari masyarakat tersebut ya adalah efek yang sangat jelas, efek positif yang sangat jelas dari kemuliaan tiap individu para sahabat tersebut, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang mereka adalah individu-individu yang memiliki nilai-nilai kemuliaan diri pada saatnya, pada dasarnya. Oke? Juga sebagai seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yata'ahaduhum bit-ta'lim wa tarbiyah. Dan Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam terus membimbing mereka dengan pendidikan-pendidikannya, dengan pengajaran-pengajarannya, wa tazkiyatin nufus, dan dengan tazkiyah nufusnya, yakni dengan proses pensucian jiwanya, wal hath ala makarimil akhlaq, dengan ajaran-ajaran dan dorongan-dorongannya kepada para sahabatnya ke arah nilai-nilai moral yang mulia. Wa yu'addibuhum bi adab al-wud wal ikha, dan Rasul terus mendidik mereka dengan adab-adab cinta, persaudaraan, majd, syaraf, ibadah, ta'ah. Ya. Kedermawanan, kehormatan dan harga diri. Ya. Dan sebagai bentuk penghambaan diri dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'alahu rajul ayyul islami khayyur. Seseorang suatu hari bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bentuk perealisasian nilai keislaman yang paling baik itu apa? Ya, ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nabi menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam, tut'im at-ta'am, ketika kau berbagi makanan. Berbagi makanan. Tuqri as-salam ala man araft wa man lam ta'arif. Dan ketika kau mengucapkan salam kepada siapapun, kepada yang kau ketahui ataupun kepada yang tak kau ketahui. Ya. Qala Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ini kita ceritakan. Dia adalah seorang pendeta Yahudi sebelumnya, ya.
Dia berkata radhiyallahu anhu, "Lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, aku pun mendatanginya. Falamma tabayyantu wajhah, dan ketika aku melihat wajah Nabi, araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzab. Aku langsung meyakini bahwa ini wajah demikian sungguh bukan wajah seorang pendusta. Lihat, syuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takallama wajhuhu bisidq qabla an yantiqa lisanuh. Wajahnya mengucapkan kejujuran sebelum lidahnya berucap kejujuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fakana awal maqal, dan di antara nilai-nilai awal yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diucapkan Nabi, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berbagilah makanan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wasallu bilail wan nasu niyam, dan dirikanlah salat di malam hari ketika para manusia tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kau akan masuk surga dengan selamat. Ya? Wa kana yaqul, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la yadkhulul jannah man la ya'man jarahu bawaikuhu. Tidak akan masuk surga barang siapa yang tetangganya enggak selamat dari mulutnya. Tuh, paham enggak? Tetangganya enggak selamat. Orang yang paham? Mulutnya suka menyakiti tetangganya, ngebongkar aib tetangganya, itu. Yang kayak demikian enggak masuk surga. Tidaklah aman tetangganya dari mulutnya. Bawaiknya buk. Ya, mulut. Ya. Wa yaqul al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, seorang muslim hakikatnya adalah seseorang yang dimana para kaum muslimin selamat dari lidahnya, selamat dari tangannya. Ya, ini diantara nilai-nilai moral yang mulia yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dididikan kepada para sahabatnya, yang dengan itu mereka membentuk sebuah masyarakat yang berperangai sangat mulia, luar biasa. Okay? Nabi pun berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman dengan baik salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Lihat, betapa nilai ego yang benar-benar dipecah, dihancurkan oleh nilai keislaman. Karena tiap individu ini mesti memiliki egosentris, nilai ego, apa-apa keakuan. Ego ini anania, oke? Keakuan. Yang menang gue, yang hebat gue, itu gue itu ada pada tiap individu. Aku lebih dari yang lain, gitu. Sehingga dia pasti lebih mencintai dirinya daripada orang lain. Nah, dipecah itu, dihancurkan oleh ajaran-ajaran Islam. Dipaksa kita agar menyamakan level kita dengan saudara-saudara kita di atas level yang sama. Tidaklah seseorang beriman dengan sempurna, dengan baik, sebelum dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Tuh lihat, dipaksa kita diarahkan agar menjadikan saudara-saudara kita di level skala prioritas yang sama dengan diri kita sendiri. Oh, itu ego dipecah gak? Lebih jauh lagi nanti lebih lanjut lagi nanti benar-benar ditekan ego nih. La yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Belum beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai min nafsi, daripada dirinya sendiri. Tuh lihat, suruh kita tekan diri kita dan dahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata, al-mu'minun karrajul wahid. Orang-orang yang beriman hakikatnya adalah sebagaimana satu individu. In ishtaka 'ainuhu ishtaka kulluhu. Yang apabila matanya sakit, itu berasa di seluruh tubuh semuanya.
Wa in ishtaka ra'suhu ishtaka kulluhu. Yang apabila kepalanya sakit, niscaya seluruh tubuh akan merasakan sakitnya. Merasakan sakitnya dengan tidak nyamannya tubuh yang lain dan gak bisa tidur kalau ada satu anggota yang sakit. Ya. Bisahri wal huma. Al-mu'minun lil mu'min, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, seorang beriman bagi seorang beriman yang lain, hakikatnya adalah sebagaimana satu bangunan yang dimana mereka saling menopang satu sama lain. Yashuddu yakni saling menopang satu sama lain. Ya. Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu. Ayo, bacanya apa itu? Tabaghadu apa tubagidu? Apa? Bacanya gimana? Tabaghadu. Sebenarnya gimana harusnya? Jadi tak. Kalau double, boleh dihapus satu. Sebenarnya la tatabaghadu. La tatahasadu. Taknya dua kali kan? Hapus satu. La tabaghadu. La tahasadu. Sebenarnya kan itu kan? Tahasada ya tahasadu. Anta tatahasadu kan? Iya kan? Antum tatahasaduna. Begitu kan? Iya kan? Cuman kalau tak dua kali, tata begitu, hapus satu. La tatahasadu. Oh, karena la, jadi nunnya hilang. Ya? Lihat, tadi kalam, siapa namanya sahabat? Sa'ad bin Rabi'ah kepada Abdurrahman bin Auf. Fatazawwajaha. Oke? Yani fatatazawwajuha. Aku talak dia, nanti kalau udah kelar iddahnya fatatazawwajuha, gitu kan? Maka kau bisa menikahinya. Cuma karena tata, dua kali tanya hilangin satu. Jangan tanya anak hukumnya apa, udah. Cuman berjalannya di Arab begitu. Anak nggak tahu kalau hukumnya apa. kayak tajwid deh. Kita tahu cara bacanya gimana. Cuman ditanya ini mad apa nggak tahu. Nggak tahu Anda namanya mad apa itu. Cuman cara bacanya benar Anda tahu. Oke? La tahasadu. La tabaghadu. Jangan kalian saling membenci. La tahasadu. Jangan kalian saling iri. Tuh. Saling dengki ya. Wala tadabaru. Dan jangan kalian saling berpaling satu sama lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian para hamba-hamba Allah yang bersaudara. La yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathah ayyam. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya di atas 3 hari. Lebih dari 3 hari. Awas, kalau masalahnya masalah duniawi. Kalau masalahnya masalah duniawi ya, hajar. Tapi kalau masalahnya masalah agama, masalah akidah, usul akidah, hajar deh, nggak tobat hajar. Ya. Wa yaqul, dan Rasul berkata, al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yaslimuhu. Seorang muslim adalah saudara dari muslim yang lain. Maka tidaklah dia menzaliminya, tidaklah ia menyerahkannya kepada musuhnya. Wa man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang senantiasa membantu keperluan saudaranya, niscaya Allah akan senantiasa membantu dirinya. Ya, keperluan-keperluannya. Wa man faraja an muslim kurbatan, dan barang siapa yang menghilangkan sebuah musibah dari seorang muslim, yakni membantu seorang muslim menghadapi sebuah permasalahan yang meresahkan dirinya, oke? Farajallahu anhu kurbatan min qarabat yaumil qiyamah. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menolong, menghilangkan darinya musibah di antara musibah-musibah, oke? Hari kiamat kelak, hari pengadilan kelak.
Waman satara musliman, dan barang siapa yang mensitari, yakni menutupi aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah. Niscaya Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Rahmatilah mereka yang ada di bumi. Niscaya zat yang berada di langit akan merahmatimu. Yani Allah akan merahmatimu. Yani merahmati sesama, menyayangi sesama adalah diantara sebab besar datangnya rahmat Allah bagi kita. Laisal mu'min billadhi yashba' wa jaruhu ja'i' ila janibi. Tidaklah seorang yang beriman dengan ideal, bukanlah mukmin yang baik ketika dia kenyang sementara tetangganya masih kelaparan. Ya? Maka dia bukan seorang yang beriman dengan nilai keimanan yang baik. Ya. Sibabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela-cela seorang mukmin adalah bentuk kefasikan dan memeranginya, yakni memerangi mukmin adalah bentuk kekufuran, kekufuran, ya. Wa kana yaj'al imatah al-adha 'anil tariq sadaqah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali mendorong, mengajarkan tentang menyingkirkan hal-hal yang mencelakakan dari jalan sebagai bentuk sedekah. Nggih? Al-adha yakni sesuatu yang yata'adza bihin nas. Seseorang bisa terluka karenanya, terganggu karenanya. Nggih? Nah, Nabi mendorong, menjadikan bahkan, menyingkirkan hal-hal demikian dari jalan, ini sebagai bentuk sodakoh. Itu bentuk sodakoh. Okay? Jadi didorong kita untuk menyingkirkan hal-hal demikian dari jalan, ini nilai kemuliaannya dari sisi mana? Nilai kemuliaannya dari sisi menjaga kebersihan? Bukan. Tapi nilai kemuliaannya dari mana? Kepedulian kita kepada muslim yang lain, takutnya celaka, atau kepada hamba Allah, kepada makhluk Allah manapun lah, yang melewati jalan tol ini bukan cuma muslim kok, misalnya gitu, takutnya celaka karena hal ini, akhirnya dia berhenti dan dia singkirkan hal tersebut. Itu diantara bentuk sodakoh, kepedulian. Maksudnya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nilai-nilai kepedulian sosial, dan didorong hal tersebut sebagai sebuah bentuk ibadah yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dijadikan diantara salah satu cabang keimanan. Ya. Ya'udduha syu'bah min syu'abil iman. Bahkan menghitungnya sebagai salah satu cabang diantara cabang-cabang keimanan. Ya. Kan yahuthuhum 'ala al-infaq wa yadhkur min fadailih ma mawqi'ahu min al-qulub. Fakana yaqul as-sadaqah tudfi al-khataya kama yudfi'ul ma'un nara. Nabi terus mendorong mereka untuk senantiasa spending di jalan Allah. Infak secara bahasa artinya spending. Oke? Dan infak yang dimaksud di sini adalah spending di jalan Allah. Mau bentuknya yang wajib, mau bentuknya yang nafkah kepada istri. Berinfak. Wajib. Oke, bersedekah termasuk infak di jalan Allah dan lain-lain. Ya, Nabi terus mendorong tindakan demikian dan Nabi menyebutkan banyak keutamaannya sehingga ini menjadi motivasi bagi hati para kaum muslimin untuk melakukan hal tersebut. Nabi biasa berkata, sungguh sedekah itu efektif menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana efektifnya air memadamkan api. Diberikan gambaran ya, sesuatu yang menghapuskan dan menghilangkan sangat efektif. Ya, air ngilangin api itu sangat efektif. Ya. Wa yaqul ayyuma muslim kasa musliman thawban an ura kasahullahu min khudril jannah. Muslim manapun yang memberikan sandang kepada muslim yang lain, menutupinya dari telanjang, menutupinya dari telanjang, okay? Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada muslim tersebut dari pakaian-pakaian syurgawi, ya.
Wa ayyuma muslim at'ama musliman, dan muslim manapun yang memberikan makan kepada muslim yang lain ala ju', mengatasi kelaparannya, at'amahullahu min thimaril jannah, niscaya Allah akan memberinya makan kelak dari buah-buah syurgawi. Wa ayyuma muslim saqa musliman, dan muslim manapun yang memberi minum bagi muslim yang lain ala dhama, mengatasi kehausannya, saqahullahu minar rahiqil makhtum, niscaya Allah akan memberikan dia minum dari Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum ini nama buku ini. Ya? Ini di antara nama-nama nikmat-nikmat yang ada di surga. Mata air yang namanya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ya? Jadi kita cukupkan sekian. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.